Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang bahwa untuk berpulang tidak harus menunggu sakit, untuk mati pun tidak harus menunggu tua. Benarlah, yang akan jatuh duluan belumlah tentu kelapa yang tua. Ada kalanya yang masih berbentuk dulu pun bisa tiba-tiba jatuh. Wallahu a'lam. Rumah sakit swasta yang sudah terbengkalai selama lebih dari 5 tahun itu akhirnya akan beroperasi. Sudah hampir 6 bulan ini, para pekerja sibuk merenovasi bangunan yang terlihat sudah tidak layak huni. Rumput liar yang semula tumbuh di mana-mana, kini sudah terlihat lebih bersih. Secara perlahan namun pasti, gedung-gedung di rumah sakit itu mulai tampak sebagai sebuah bangunan untuk keperluan perawatan. Tidak lagi nampak seperti rumah hantu, sarang demit. Kabar yang beredar, rumah sakit itu dulu terpaksa harus dikosongkan karena ada sebuah kesalahan manajemen. Kesalahan itu mengakibatkan keuangan rumah sakit menjadi bangkrut. Akibatnya, hampir semua tenaga medis dan karyawan terpaksa harus di-PHK. Sementara si pembuat kesalahan telah disidang dan kini telah menikmati hukuman di dalam penjara. Rumah sakit itu memang sudah terkenal sejak awal berdirinya. Pelayanan dan fasilitas yang baik, serta biaya yang cukup terjangkau untuk masyarakat, membuat rumah sakit itu menjadi alternatif pilihan, selain rumah sakit umum daerah tentunya. Bukan itu pula, meski fasilitasnya sangat memadai, rumah sakit itu juga terkenal karena keangkerannya. Benar, hampir semua lapisan masyarakat mengetahui kalau rumah sakit swasta itu angker. Toh karena pelayanan yang baik, serta sugesti bahwa dirawat di sana akan lebih cepat sembuh itulah, masyarakat mengesampingkan cerita-cerita keangkeran yang beredar. Sangat disayangkan, karena pada akhirnya karena sebuah kesalahan itu, rumah sakit itu harus gulung tikar. Harus rela terbengkalai. Keadaan awal yang sudah angker, menjadi semakin angker. Hal itu tentu sangat disayangkan bila terbengkalai terlalu lama. Sebagian besar bangunan di sana masih sangat layak huni. Beruntungnya, ada seorang yang peduli dengan keadaan itu. Rumah sakit itu direnovasi, tujuannya bukan sebuah bisnis semata. Orang itu benar-benar mendedikasikan rumah sakit itu untuk sebuah program kemanusiaan. Bukan gratis, tapi sangat-sangat terjangkau. Orang yang menyambut baik dibukanya kembali rumah sakit itu adalah Ali dan Martin. Lamaran mereka ke rumah sakit itu sudah mendapat jawaban. Memang benar, kepala rumah sakit lebih memberikan kesempatan pada tenaga medis yang dulu pernah bekerja di sana. Namun rumah sakit juga membuka kesempatan perawat-perawat baru untuk berkarir. Tentu saja, Ali dan Martin termasuk orang yang beruntung bisa segera bekerja di sana. Semenjak rumah sakit itu diresmikan sebulan yang lalu, pada saat itu juga Ali dan Martin ditempatkan pada bangsal yang sama. Mereka mendapat tempat tugas di bangsal G, bangsal yang dikhususkan untuk pasien dengan perawatan penyakit dalam. Seminggu ini memang belum banyak pekerjaan bagi Ali dan Martin. Baru saja 4 pasien yang dirawat, padahal kamar inap di bangsal G itu semuanya berjumlah 30 kamar. Jadi masih banyak kamar yang kosong. Kegiatan rutin yang mereka lakukan paling hanya mengecek infus,
menemani dokter visit, kemudian mengecek obat yang harus diminum pasien. Selebihnya, mereka masih bisa agak bersantai. Bangsal G sendiri hanya terdiri dari satu gedung yang luas. Gedungnya berbentuk huruf L. Para perawat jaga berada di gedung bagian depan, kemudian masuk dan berdekatan dengan kamar untuk rawat inap. Bangsal G merupakan bangsal untuk pasien VIP, sedangkan bangsal H, meskipun sama-sama untuk perawatan penyakit dalam, merupakan bangsal kelas 1 sampai kelas 3. Sejauh ini, belum ada kendala yang merepotkan bagi Ali dan kawan-kawan. Tidak ada pasien yang perlu pengawasan ketat, tidak ada yang rewel, tidak ada yang sedang dalam kondisi kritis dan sebagainya. Intinya semua berjalan normal. Ali juga tidak merasakan sama sekali kalau bangsal itu merupakan bangsal paling angker. Ya, menurut orang-orang yang bercerita, bangsal G adalah bangsal paling angker. Bangsal itu dulu terkenal dengan pasien yang paling banyak meninggal. Ali dan Martin berpikir positif. Ya, tentu saja bisa terjadi. Bangsal G adalah bangsal penyakit dalam. Secara logika, tentu banyak pasien yang sedang menderita penyakit berat, gagal ginjal misalnya, atau liver. Baik Ali dan Martin mempunyai niat yang sama, yaitu untuk bekerja. Semoga kalaupun ada demit di sini, mereka tidak akan mengganggu. Ditempatkan di mana saja bukan masalah. Ali bahkan merasa masih sangat beruntung, karena ia tidak ditempatkan di ruang jenazah. "Kamu merasa betah kerja di sini?" tanya Ali pada Martin, teman piketnya. Yang ditanya masih terlihat mengelus-ngelus jenggot yang hanya beberapa ekor saja. Martin lalu memandang ke arah Ali. "Betah tidak betah antara mencari nafkah dan pengabdian, Li," jawab Martin seakan penuh filosofi. Ali tampak tersenyum mendengar jawaban itu. Sudah 1 bulan lebih tanpa terasa mereka bekerja di bangsal itu. 4 pasien yang dirawat sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Sebagai gantinya, datanglah 7 pasien secara hampir bersamaan. Ali dan Martin yang saat itu mendapat piket malam tentu tidak akan bisa duduk santai kali ini. Bukan karena pasien yang semula hanya 4 orang menjadi 7, tetapi lebih karena sebuah pemberitahuan kepala bangsal bahwa salah satu pasien yang baru datang adalah orang tua seorang pejabat. Mau anak orang tua pejabat atau anak siapapun lah, Ali tidak berpikiran sedikit pun untuk mengistimewakan. Justru itulah, Li. Kalau pejabat lain, pasti ya sudah dibawa ke rumah sakit elit. Dibawa ke Jakarta misalnya. Justru pejabat yang satu ini lebih merakyat beliaunya. Makanya, rumah sakit ini dipercaya untuk menangani orang tuanya. Ali hanya manggut-manggut, malas untuk berdebat. Apalagi pada saat itu, terlihat lampu monitor berkedip. Pasien dengan kamar nomor 6 rupanya memanggil. Ali segera menuju ke sana. Martin menjelaskan pada Ali bahwa pasien di kamar nomor 6 itulah yang dimaksud kepala bangsal sebagai orang tua dari seorang pejabat. Sampai di kamar, Ali tertegun. Si pasien yang seorang nenek-nenek terlihat sedang beristirahat dengan sangat pulas. Sementara si penunggu juga sedang tidur dengan nyenyaknya. Meski begitu, Ali tetap memeriksa infus dan sebagainya. Semuanya normal, tidak ada yang perlu diganti. Ali sempat berpikir kecil, terus siapa tadi yang memencet bel? Ali melihat sekitar. Ali pun tidak melihat ada orang lain. Merasa ada yang tidak perlu dikhawatirkan, Ali kemudian kembali ke ruang piket. "Ada sesuatu?" tanya Martin. "Lawang tidak ada yang ngebel kok. Semuanya pada tidur," jawab Ali dengan sangat serius. Jawaban Ali itu terbantahkan ketika sebuah tanda panggilan dari kamar 6 kembali terlihat pada monitor. Martin yang melihat itu pun memberi isyarat pada Ali bahwa kamar nomor 6 memang memanggil. Ali pun mengerutkan dahi seakan tidak percaya.
Namun dia sendiri memang melihat ada panggilan dari kamar 6 dan itu tidak terbantahkan. Martin pun bangkit dari duduknya. Tanpa berpaling lagi, Martin pun melangkah ke kamar 6. Hati-hati sekali Martin melangkah masuk. Ia takut mengganggu pasien yang sedang beristirahat. 2 langkah mendekat dan berdeguplah jantung Martin dengan keras. Ia memang melihat seorang perempuan tengah tidur di sofa. Ia tahu perempuan itu menunggu pasien. Tapi di samping si nenek yang sedang tidur pulas itu, ia juga melihat seorang perempuan tengah duduk. Martin tidak bisa melihat wajah perempuan itu karena posisi perempuan itu membelakanginya. Perempuan itu berambut panjang dan memakai pakaian putih kumal. Martin melihat perempuan itu dengan perasaan berdebar. Orang apa bukan ya? Tanya Martin dalam hati. Pori-pori di kedua tangannya pun mengembang. Ia bergidik. Tanpa pikir panjang, ia pun balik badan. Ali melihat temannya itu kembali dengan wajah yang pucat pasi. Setelah sampai di ruang piket, Martin lalu mengambil air dan menunggunya beberapa kali. Mengambil nafas sebentar, lalu menanyakan sesuatu pada Ali. Li, di kamar 6 tadi kamu lihat ada berapa orang di sana? Mendapat pertanyaan itu, Ali semakin heran. Buat apa Martin menanyakan pertanyaan kurang penting itu? Tapi Ali tetap menjawab. Kan sudah aku bilang, hanya ada seorang pasien bersama seorang perempuan yang menunggu. Martin terlihat semakin pucat. Ia menoleh sekitar. Ali melihat tingkah temannya itu dengan keheranan. Ali pun kembali menanyakan perihal pertanyaan Martin barusan. Dengan agak berbelit, pada akhirnya Martin menceritakan kalau ada seorang perempuan lain yang sedang duduk di samping ranjang pasien. Perempuan itu membelakanginya. Rambutnya panjang sepinggang. Jadi, Martin kembali menanyakan, apakah Ali juga melihat si perempuan yang ia maksud? Mendengar penjelasan Martin inilah, Ali yang semula meremehkan maksud pertanyaan temannya, baru kini mengerti. Ia memang tidak melihat orang lain selain si nenek dan seorang perempuan yang menungguinya. Bulu kuduk Ali tiba-tiba ikut meremang. Tin, jangan-jangan yang kamu lihat itu kuntilanak. Ketika kata kuntilanak disebut, entah mengapa mereka berdua mendadak kompak. Mereka lantas berlompatan dari kursi mereka masing-masing, saling pandang dengan perasaan takut. Bunyi tanda panggilan tiba-tiba kembali terdengar. Keduanya melihat monitor secara bersama-sama. Mereka kembali saling pandang. Kamar nomor 2 rupanya memanggil. Bukannya salah satu segera menuju ke kamar yang memanggil. Keduanya justru saling melempar tanggung jawab untuk memeriksa. Tapi Alilah yang kemudian mengalah. Meski dengan sedikit menggerutu, ia pun meninggalkan Martin di ruang jaga. Pasien di kamar nomor 2 ternyata mengalami sedikit kendala pada infusnya. Ada pendarahan di sana. Dengan cekatan, Ali pun segera membetulkan letak jarum yang sedikit bergeser itu. Kendala pun teratasi. Matur nuwun, Mas, kata si penunggu pasien kepada Ali. Ali pun mengangguk, lalu segera undur diri. Namun ketika Ali hendak melangkah keluar, si penunggu kembali berkata, rumah sakit ini benar-benar istimewa. Dokternya sregep-sregep. Malam-malam saja mau nengok pasien. Dokter, tanya Ali dalam hati. Dokter hanya akan visit pagi dan sore hari, tidak untuk malam-malam begini. Oh, dokter yang dimaksud mungkin adalah si Martin. Dokternya cantik lagi. Dan terperanjatlah Ali. Berarti bukan Martin. Terus siapa yang dimaksud? Dokter penyakit dalam di sini hanya Pak Burhan dan Pak Andika. Tidak ingin terlalu berpikiran yang semakin membuatnya takut, Ali pun segera undur diri. Bangsal ini sudah mulai seram, pikirnya. Sesampai di ruang jaga, Ali segera menceritakan pada Martin apa yang baru saja diceritakan oleh si penunggu pasien.
Martin mendengarkan dengan perasaan ngeri. Ia sadar sebagai seorang tenaga medis, tentu bisa saja terjadi ia akan berhadapan dengan kejadian di luar nalar seperti itu. Berdua mereka saling terdiam. Pikiran masing-masing tengah melayang. Padahal sudah sebulan lebih mereka merasakan nyaman bekerja. Entah mengapa, malam ini rupanya hal menyeramkan itu mulai terjadi. Tiba-tiba, keduanya dikejutkan oleh suara seorang yang sedang mendorong ranjang pasien. Suara itu berasal dari ruang gedung bangsal G. Suara itu berasal dari luar gedung bangsal G. Namun jelas, suara itu berhenti tepat di pintu bangsal. Baik Ali maupun Martin sejenak menunggu. Namun hingga beberapa saat lamanya, mereka tidak juga melihat adanya pasien yang masuk. Juga tidak ada pemberitahuan. Segera mereka pun keluar. Lagi-lagi untuk kesekian kali, mereka berdua saling pandang. Di luar tidak ada seorang pun yang sedang melintas. Apalagi berhenti di depan pintu bangsal. Tapi pada saat itulah, baik Ali dan Martin, keduanya sama-sama melihat kursi roda yang sedang bergerak. Padahal tidak ada siapapun yang tengah duduk. Melihat pemandangan itu, mereka pun berhamburan masuk ke dalam bangsal. Li, kursi roda itu bergerak sendiri. Iya, Tin, aku juga lihat. Jawab Ali, tidak kalah tegang dengan Martin. Mas, bangsal ini banyak banget loh penghuninya. Seorang nenek yang menjadi pasien di kamar nomor 6 berkata ketika Ali sedang dalam pemeriksaan rutin. Tentu saja Ali sudah menduga apa yang dimaksud si nenek. Sembari mengganti infus, Ali mendengarkan celoteh pasiennya dengan baik. Pasien dengan perawatan ginjal itu sudah 3 hari dirawat. Penghuni apa toh, Mbah? Simba jangan terlalu banyak berpikir yang macam-macam dulu. Biar sakitnya segera sembuh. Ali berkata seakan sedang berbicara dengan neneknya sendiri. Alah Mas, saya itu sudah tua, sudah tidak berguna. Kalau Gusti memang menghendaki, saya juga sudah siap kok Mas, daripada hanya menanggung beban saja. Jangan gitu toh, Mbah. Jenengan harus semangat. Anak dan cucu Simba pasti akan bahagia kalau Simba segera sehat kembali. Iya kan? Semenjak si nenek masuk ke bangsal ini, Ali belum pernah sekalipun melihat ada yang menjenguk. Entah itu anak-anak atau cucu-cucu. Hanya ada seorang perempuan yang selalu menunggui. Mata si nenek terlihat berkaca-kaca. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Tapi jelas di raut yang sudah semakin keriput itu tergambar perasaan penuh kekecewaan. Perasaan yang mengarah pada sebuah ketidakbahagiaan. Di usianya yang sudah senja, seharusnya ada anak dan cucu yang meramaikan suasana hatinya. Ali pun mengulurkan obat yang harus diminum. Pekerjaan rutin pun selesai. Sedianya, Ali hendak memeriksa ke kamar lain. Namun, si nenek melanjutkan cerita yang dengan terpaksa membuat Ali mengurungkan sejenak pekerjaannya. Ia akan mendengarkan dulu apa yang akan diceritakan si nenek. Anak saya tuh semua ada 5, tapi yang ragil sudah meninggal waktu balita. Yang 4 sudah pada sukses semua. Tapi sayangnya, ketika saya bilang kalau saya sedang sakit, mereka juga bilang kalau masih sangat sibuk. Saya sebenarnya tidak minta apa-apa, Mas. Saya hanya minta sekedar dijenguk saja. Itu sudah kebahagiaan sendiri buat saya. Apalagi
sejak suami saya mendahului. Rasanya semakin sepi saja, Mas. Mata si nenek lagi-lagi berkaca-kaca. Ali memandang ke arah perempuan yang menunggu si nenek. Perempuan itu tersenyum. Saya ponakannya Mbah Yana. Perempuan itu memperkenalkan diri. Lalu lanjutnya, Saya dari kecil sudah ikut sama Mbah Yana. kalau benar apa yang diceritakan si nenek, Ali sangat menyesalkan sikap anak-anak beliau. Apalagi kabarnya, anak si nenek ini akan menjadi seorang pejabat. Apa yang dibanggakan menjadi seorang pejabat ketika ibu sedang sakit, menjenguk pun tidak. Oh iya, Mas. Hati-hati ya bekerja di sini. Penunggu-penunggu di sini itu memang ada yang baik. Tapi ada juga yang suka usil, mengganggu, bahkan jahat. Ya, selalu berdoa pokoknya, Mas. Mendengar petua si nenek, Ali pun mengangguk. Ia mengerti apa yang dimaksudkan sebagai penunggu oleh si nenek. Ali tengah melangkah ketika secara tiba-tiba, dari jarak sekitar 10 meter, melintas seorang wanita masuk ke sebuah kamar. Wanita itu berambut panjang dan pirang. Sebelum masuk ke sebuah kamar, wanita tinggi itu sempat menoleh ke arah Ali. Terlihatlah sebentuk paras cantik seorang wanita Eropa. Tapi tatapannya itu sangat menyeramkan bagi Ali. Bulu tengkuk Ali merinding hebat ketika wanita itu menembus pintu kamar yang terkunci. Ali masih harus memeriksa satu kamar lagi, yaitu kamar nomor 7. Berbeda dengan kamar nomor 6, pasien yang berada di kamar nomor 7 masih terbilang muda. Seorang perempuan berumur 25 tahun, juga mengalami masalah dengan ginjalnya. Bedanya dengan si nenek, kamar inap gadis muda itu selalu ramai ditunggui keluarganya. Kalau anak sakit, orang tuanya ikut merasa sakit. Berbeda dengan si nenek, semua anaknya memang sudah pada sukses. Tapi buat sekedar menjenguk saja bilang pada sibuk, tidak ada waktu. Ali terbawa perasaan saat berada di kamar nomor 7 itu. Mungkin seperti itulah ketika anak-anak si nenek sakit, dengan sabar beliau menemani. Apapun dilakukan agar anaknya lekas sembuh. Kini giliran si nenek sakit, ya Allah, tidak seorang pun anaknya yang datang. Pekerjaan rutin mengontrol pasien pun usai. Ali kembali ke ruang piket. Rupanya Martin juga sudah selesai dengan pekerjaannya. Ali dan Martin pun berbincang-bincang. Mereka bisa bersantai bila tidak ada pasien yang perlu pengawasan ekstra. Tapi acara santai itu memang tidak pernah terwujud di malam itu. Tiba-tiba, sebuah jeritan terdengar dari sebuah kamar. Ali dan Martin buru-buru menuju ke arah sumber suara jeritan itu, yang ternyata berasal dari kamar pasien nomor 3. Si penunggu pasien keluar dari kamar dengan wajah tampak sangat ketakutan. Ali dan Martin segera mendekati. Martin bertanya pada si penunggu pasien apa yang telah terjadi. Tapi yang ditanya sepertinya mendadak gagu. Merasa bahwa pasien kamar nomor 3 ini menjadi tanggung jawab Martin, ia pun segera masuk ke dalam. Sementara Ali berusaha menenangkan si mbak penunggu. Tidak lama kemudian Martin keluar. Ia mengatakan pada si mbak kalau semuanya baik-baik saja. Ali berupaya mengajak si mbak masuk kembali ke dalam kamar. Si mbak menggeleng-gelengkan kepalanya, setengah cemas dan hampir menangis. Pasti ada sesuatu hal yang membuatnya takut. Secara perlahan, baik Ali dan Martin bergantian menenangkan. Si mbak penunggu pasien itu masih saja sesenggukan. Tentu membuat Ali dan Martin semakin kebingungan. Dengan sabar, mereka menunggu. Ada apa sebenarnya? Beberapa menit kemudian, si mbak sudah mulai tenang. Meski masih dengan sesenggukan,
ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Jadi, menurut penuturan si Mbak, beberapa saat setelah Martin keluar kamar, semua berjalan seperti biasa. Ibunya juga sudah kembali beristirahat. Si Mbak yang kecapean juga ikut terlelap. Hanya saja, belum begitu lama ia terlelap, ia mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Dalam hati si Mbak berpikir, mungkin ada sesuatu yang kurang, sehingga perawat kembali memeriksa ibunya. Si Mbak pun membiarkan saja, tapi ternyata langkah kaki itu tidak kunjung juga pergi, meski sudah beberapa saat berada di sana. Si Mbak yang semula sudah terlelap lama-kelamaan terganggu oleh suara langkah sepatu itu. Si Mbak tiba-tiba tergugah, jangan-jangan ada orang jahat masuk ke dalam kamar inap ibunya. Maka si Mbak pun langsung bangun. Pada saat itulah ia melihat seseorang berdiri di samping ibunya. Orang itulah yang ia dengar sepatunya berjalan ke sana kemari. Akan tetapi, orang yang dikira perawat itu ternyata bukanlah perawat. Karena orang itu berdiri tegak tanpa kepala. Melihat pemandangan seram itu, si Mbak pun menjerit. Jeritan itulah yang Ali dan Martin dengar. Seketika itu juga, baik Ali dan Martin merasakan merinding pada seluruh bagian tubuhnya. Sosok manusia tanpa kepala. Beberapa saat, mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Si Mbak rupanya benar-benar ketakutan. Ia tidak mau kembali ke kamarnya, padahal ibunya bisa membutuhkannya sewaktu-waktu. Namun, setelah Ali menasehati, pada akhirnya si Mbak pun mau kembali ke kamar. Baik Ali dan Martin tidak bisa bekerja dengan tenang di malam itu. Bayang-bayang tentang sosok manusia tanpa kepala sangat mengganggu pikiran mereka. Tentu saja mereka tidak ingin berjumpa dengan sosok tersebut. Apalagi Ali juga baru saja melihat penampakan sosok wanita bule, cantik tapi menyeramkan. Pada saat itulah Ali teringat perkataan si nenek. Penghuni bangsal ini sangat banyak. Mungkin termasuk sosok tubuh tanpa kepala dan wanita bule itu. Tapi mau gimana lagi, inilah resiko bekerja di rumah sakit. Dan memang bukan hanya cerita omong kosong saja. Kini, mereka mulai berinteraksi dengan keberadaan makhluk-makhluk halus itu. Seorang laki-laki berpakaian dokter tiba-tiba melintas. Laki-laki itu berjalan tidak menghiraukan keberadaan Ali dan Martin. Ali dan Martin sangat mengenal orang itu. Orang itu adalah Pak Burhan, salah satu dokter penyakit dalam yang dimiliki rumah sakit ini. Baik Ali dan Martin merasa heran. Tidak biasanya Pak Burhan datang pada malam hari. Namun, merasa ada atasannya yang datang. Baik Ali dan Martin pun dengan tergopoh mengikuti Pak Burhan. Siapa tahu memang ada hal yang sangat penting. Pak Burhan masih terlihat berjalan di depan mereka. Ali dan Martin mengikuti dengan langkah hati-hati. Sesaat kemudian, mereka melihat Pak Burhan tiba-tiba menghentikan langkah. Bukannya Ali dan Martin mendekat, mereka justru melakukan hal yang sama. Berdua dengan berdebar-debar, menanti kemudian apa yang akan dilakukan Pak Burhan. Pak Burhan rupanya masuk ke sebuah kamar. Suara Pak Burhan terdengar memanggil. Merasa bahwa yang memanggil memang atasan mereka, dengan segera mereka pun mempercepat langkah menuju ke kamar di mana mereka melihat Pak Burhan masuk. Pintu kamar itu memang terbuka, kamar nomor 11. Padahal tidak ada pasien di sana dan akan dikunci bila belum dihuni. Kamar itu sangat gelap. Ali dan Martin pun bersingkat masuk. Martin sempat memencet tombol lampu, namun rupanya lampu di kamar itu memang mati. Mereka yang sudah mengerjupkan mata beberapa kali sudah bisa terbiasa dalam keadaan gelap itu. Mereka menyapukan pandangan ke isi ruangan kamar. Jantung Ali tiba-tiba tersentak saking kagetnya. Kursi yang berada di kamar itu terlihat bergeser. Bukan hanya geseran kecil, tapi kursi itu berpindah jauh.
Bukan Ali yang pertama kali berhambur keluar kamar. Martinlah yang terlebih dulu meninggalkan Ali. Baru diikuti Ali yang berlari di belakang Martin. Sesampai di ruang piket, barulah Martin bercerita. Di ranjang pasien itu, ia melihat sesosok pocong tengah terbaring. Jelas sekali wujudnya. Pocong itu terbujur di atas ranjang. Malam itu rupanya merupakan malam perkenalan para dedemit di Bangsalgi. Ada saja kejadian yang membuat mereka terpaksa harus senam jantung. Kursi roda yang bergerak sendiri, sosok tanpa kepala muncul, wanita bule, lalu muncul lagi sosok pocong. Entah hantu apa lagi yang belum memperkenalkan diri. Semoga bukan sosok yang lebih menakutkan lagi. Malam yang mencekam itu seperti tidak ingin segera pergi. Ali dan Martin benar-benar harus menaikkan level nyali mereka, level keberanian mereka, dan level kesabaran. Dalam pada rasa takut yang mencekam itu, kamar nomor 6 kembali memanggil. Kali ini, baik Ali maupun Martin bersepakat untuk memeriksa secara bersama-sama. Panggilan itu ternyata bukan mengenai hal yang berkaitan dengan perawatan. Di sana, si nenek mengatakan kalau hanya sekedar ingin bercerita. Ali dan Martin pun sejenak memenuhi permintaan si nenek. Mereka paham, si nenek saat ini sedang butuh teman karena kesepian. Mas, saya melihat banyak sosok di sini. Berlalu lalang ke sana kemari. Nanti kalau saya mati, ingin sekali rasanya bergabung dengan mereka. Saya jadi punya banyak teman. Apalagi di sini ada Sumarni. Dia baik, selalu nungguin saya. Dan sialnya bagi Ali maupun Martin, si nenek malah bercerita hal yang semakin membuat mereka tercekam ketakutan. Tidak baik berkata seperti itu, Mbah. Mbah harus semangat. Berdoa, Mbah, semoga bisa melihat cucu Mbah dewasa nanti. Ali berusaha menghibur nenek berusia 67 tahun itu. Sebenarnya dalam hati, Ali membatin. 67, hampir mendekati finish. Sumarni itu siapa, Mbah? Tanya Martin, sembari melirik ke arah perempuan yang selalu menemani si nenek di kamar itu. Bukan Tari, Mas, yang saya maksud. Ya, perempuan yang selalu duduk di samping saya. Tiap kali Sumarni di sini, ia pasti menangis. Kasihan Sumarni. Dulu ia diperkosa oleh tentara Jepang. Setelah diperkosa, Sumarni akhirnya dibunuh. Dia mati di sini. Kata si nenek menunjuk ke arah lantai di bawah ranjangnya. Selain sosok Sumarni, si nenek juga menceritakan sosok laki-laki tanpa kepala. Menurutnya lelaki itu hanya warga biasa. Dia dicegat tentara Jepang, lalu kepalanya dipenggal. Sampai sekarang tidak pernah ketemu di mana kepalanya. Si nenek melanjutkan ceritanya dengan sosok yang bernama Mary Anton. Menurutnya, sosok yang satu ini tergolong baik. Ia selalu singgah dan bertanya kabar si nenek. Ia adalah istri seorang pejabat Belanda. Naas saat Jepang menguasai tempat ini, Mary Anton dan suaminya tidak berhasil kabur. Mereka ditawan. Suami Mary juga dipenggal. Nasib Mary sama dengan nasib Sumarni, diperkosa lalu dibunuh. Tapi di sini juga ada yang jahat loh. Sosoknya perempuan, wajahnya sadis. Dia tuh paling suka mengganggu. Bahkan kadang dia suka berbuat jahat. Dia sering menutupi aliran infus. Kadang juga usil dengan menarik-narik selang oksigen. Dia jahat, Mas. Untuk sosok jahat ini,
Ali dan Martin belum pernah menjumpai. Di akhir ceritanya, si nenek bertutur bahwa segala bentuk sosok makhluk halus di rumah sakit tersebut ada pocong, ada sundel bolong, ada wanita yang mukanya penuh darah, ada Sumarni yang baik, ada Mary yang perhatian, ada laki-laki tanpa kepala, ada sosok berwujud api, ada sosok yang hanya serupa separuh badan ke bawah. Ada sosok orang Jepang dengan usus terlilit di lehernya. Ada perempuan yang mukanya rata, ada genderuwo. Dan yang paling sering membuat para pasien tidak bisa beristirahat, yaitu rombongan anak kecil. Mereka selalu membuat suara gaduh dan berisik. Tentu saja, Ali dan Martin bisa merasakan aroma kengerian dari cerita si nenek. Ali dan Martin menanyakan apakah mereka bisa dipindah dari sini. Si nenek menjawab, sudah sejak ratusan tahun mereka tinggal di sini. Jauh sebelum rumah sakit ini dibangun, mereka sudah berada di sini. Tidak perlu mengusir mereka. Asal kita selalu berdoa, mereka tidak akan bisa mengganggu. Tidak perlu takut. Yang penting, yakin pada Gusti Allah. Ali masih menemani pasien di kamar nomor 6 itu. Sementara Martin kembali ke ruang piket. Ali pun tidak berlama-lama di sana. Ia harus segera kembali ke ruang piket. Dan si nenek harus cukup istirahat agar segera sembuh. Berdasar pemeriksaan dokter, pasien pada kamar nomor 7 besok siang sudah diperbolehkan pulang. Keadaannya sudah membaik. Ali dan Martin tentu juga sangat senang mendengar berita itu. Bukan saja karena beban pekerjaan mereka berkurang. Kesembuhan si pasien itulah yang membuat mereka merasa memiliki andil. Tidak sia-sia mereka bekerja. Malam ketiga piket malam itu pun telah dimulai. Ali dan Martin melakukan pekerjaan rutin seperti biasanya. Meskipun keduanya sangat ketakutan, tapi tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ali tengah memeriksa pasien di kamar nomor 7. Selang infus memang belum dilepas karena masih harus menunggu besok untuk diperbolehkan pulang. Mas, besok saya sudah boleh pulang dan saya tidak akan sakit lagi, Mas. Pasien perempuan muda itu berkata pada Ali. Ali mengaminkan doa si pasien, sembuh dan berharap jangan sampai opnam lagi. Pemeriksaan pun usai. Ali bergegas kembali ke ruang piket. Ada pasien datang lagi pada siang harinya. 3 orang itu menempati kamar 8, 9, dan 10. Semoga semakin ramai akan semakin aman, pikir Ali. Malam itu berjalan dengan sangat lancar. Hampir semalaman tidak ada sosok seram yang mengganggu. Para pasien juga bisa beristirahat dengan tenang. Pukul 4 dini hari waktu itu, sebuah panggilan dan jerit histeris terdengar dari kamar nomor 7. Bersamaan, Ali dan Martin segera mendatangi kamar yang memanggil. Di sana, tertegunlah Ali dan Martin. Dalam beberapa detik, mereka terpaku di tempatnya berdiri. Namun keterpakuan itu hanya sebentar saja. Dengan cekatan, Ali segera memeriksa keadaan si pasien. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat terdengar pelan dari mulut Ali. Detak jantung, nadi, serta unsur lain yang menandakan sebuah kehidupan tidak lagi ditemui pada diri si pasien. Pasien yang hari ini diperbolehkan pulang, kini benar-benar pulang.
Sudah hampir setahun, Ali dan Martin bekerja di bangsal itu. Namun pada suatu malam setahun yang lalu, telah memberikan mereka pelajaran yang sangat berharga. Bahwa untuk berpulang tidak harus menunggu sakit. Untuk mati pun tidak harus menunggu tua. Si nenek bahkan masih hidup sampai sekarang, sehat walafiat, padahal usianya kini sudah 68. Sedangkan pasien di kamar nomor 7 itu sudah dinyatakan sembuh, usianya pun baru 25 tahun. Benarlah, yang akan jatuh duluan belumlah tentu kelapa yang tua. Ada kalanya yang masih berbentuk bluluk pun bisa tiba-tiba jatuh. Wallahu alam. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.